Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Judul dari perikop ini adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ayat 11, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kalau saya bisa kasih tema atau judul dari khotbah pada hari ini, judulnya adalah Yesus Peduli atau Jesus Cares. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari tentang kehidupan Yesus selama di dunia ini, 3,5 tahun terakhir dari hidupnya dihabiskan untuk melayani jiwa-jiwanya, untuk melayani jiwa-jiwa, di mana Yesus dia berkhotbah, dia mengajar, dan di samping itu juga dia melakukan berbagai macam kesembuhan. Ada banyak orang sakit yang datang kepada dia disembuhkan oleh dia. Dia juga melakukan mujizat, dia melepaskan orang-orang yang dibelenggu oleh roh-roh jahat, bahkan dia membangkitkan orang mati, saudara. Ini semua Tuhan Yesus lakukan karena Tuhan Yesus mengasihi manusia dan Tuhan Yesus sangat peduli kepada manusia. Tuhan Yesus tidak mau manusia mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, kesedihan. Tetapi dia mau kita bersukacita, kita hidup di dalam kemenangan, di dalam dia. Oleh karena itu dia mau manusia menjadikan dia sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Karena Yesus sangat peduli kepada manusia. Dia mau menolong, melepaskan manusia dari segala situasi dan keadaan yang manusia alami di dalam hidupnya. Seperti Tuhan Yesus yang mempedulikan kehidupan manusia, dia mempedulikan kehidupan kita, sehingga dia mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia memberikan contoh bagaimana dia peduli kepada kehidupan kita. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga harus peduli kepada sesama kita. Kita juga harus peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh terlebih dahulu. Kepedulian itu harus menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup dari setiap orang yang percaya. Karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan berkata dalam firman-Nya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan dia lanjutkan, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada waktu kita mengasihi orang lain, itu artinya kita peduli kepada orang lain. Haleluya. Kita kembali kepada Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Judul dari perikop ini tadi adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Setidak-tidaknya, saudara, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan ini, dikatakan bahwa Yesus membangkitkan anak muda di Nain.
Setidaknya ada 3 kali Yesus membangkitkan orang mati kalau saudara membaca dalam Alkitab. Yang pertama, ketika Yesus membangkitkan seorang anak perempuan dari kepala rumah ibadah. Yang kedua, kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal 11, di mana dikatakan Yesus membangkitkan Lazarus. Ini suatu kisah yang sangat terkenal dan saya percaya saudara semua pernah mendengarnya, bagaimana Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat yang sangat spektakuler dengan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dan sudah dikuburkan. Pada mulanya Marta dan Maria berkata bahwa Yesus, engkau datang terlambat. Saudara mereka Lazarus sudah mati. Tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Bagi manusia yang terbatas, mungkin orang yang sudah mati tidak bisa dibangkitkan. Tetapi bagi Tuhan, Allah yang berkuasa, dia sanggup membangkitkan orang mati. Jadi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Ini adalah peristiwa yang kedua. Dan peristiwa yang ketiga adalah peristiwa yang kita baca pada hari ini, saudara. Dalam Lukas 11, Lukas 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Di mana di dalam peristiwa ini dijelaskan Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak muda, anak dari seorang janda di kota Nain, saudara. Mari kita akan mempelajari peristiwa ini secara lebih mendetail. Kita lihat di dalam Lukas 7 ayat 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Saudara-saudara, Yesus baru saja meninggalkan kota Kapernaum, di mana di sana dia menyembuhkan hamba dari seorang perwira Romawi yang sakit keras dan hampir mati, saudara. Kalau kita melihat di sini bahwa Yesus dia selalu bekerja, dia selalu bergerak untuk melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, saudara. Ya, di Kapernaum dia menyembuhkan orang, dan pada saat ini dia pergi langsung ke Nain, saudara. Artinya dia bergerak dari satu tempat kepada tempat yang lain, saudara, untuk melayani jiwa-jiwa, saudara. Yesus selalu sibuk dan dia selalu bergerak. Saudara, Tuhan sangat menyukai pergerakan. Ya, makanya Tuhan memberikan contoh. Pada waktu dia ada di dunia ini, dia selalu bergerak. Bergerak dengan tujuan Allah, bergerak dengan misi Allah yang Tuhan berikan, Allah Bapa berikan di dalam kehidupannya. Ya, untuk melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, saudara. Ya, Tuhan tidak akan bergerak dengan orang yang tidak mau bergerak. Ya, Tuhan tidak akan bekerja dengan orang yang tidak mau bekerja. Seorang penginjil yang bernama Reinhard Bonnke, kalau saudara tahu atau mengenal, ya, Reinhard Bonnke ini dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memenangkan benua Afrika bagi Tuhan. Dengan pelayanannya dia memenangkan puluhan juta orang Afrika bagi Kristus, saudara. Dan dia pernah berkata bahwa God doesn't sit with sitter, but he moves with movers, or he work with workers. Tuhan tidak akan duduk dengan orang-orang yang hanya mau duduk-duduk dan bermalas-malasan saja, tetapi Tuhan mau bergerak dengan orang yang mau bergerak. Dan Tuhan mau bekerja dengan orang yang mau bekerja, saudara. Karena Tuhan mensuka sekali kalau ada orang yang mau bergerak untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, saudara. Dan Reinhard Bonnke ini, dia bergerak terus selama hidupnya. Pada waktu Tuhan memanggil dia, dan dia hanya memberi dirinya menjadi seorang penginjil yang menghabiskan hidupnya di Afrika. Dan dia benar-benar memenangkan puluhan juta orang di Afrika. Sampai akhir hidupnya, dia terus memberitakan Injil. Dan dia memang meninggal di tahun 2019 bulan Desember, dia dipanggil oleh Tuhan. Tetapi dia sudah menyelesaikan pertandingan iman. Dia sudah menyelesaikan, dan dalam kehidupannya dia sudah membawa begitu banyak jiwa bagi Kristus. Haleluya. Dan kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, Yosua juga pada waktu dia menggantikan posisi Musa untuk memimpin bangsa Israel,
masuk ke tanah perjanjian karena Musa telah mati ya, dan dia harus menggantikan posisi Musa pada waktu itu, dikatakan dalam firman Allah bahwa tempat yang diinjak oleh telapak kaki Musa itu akan diberikan, tempat yang diinjak oleh telapak kaki Yosua itu akan diberikan kepadanya. Jadi dengan kata lain, Yosua hanya perlu bergerak, berjalan, ya, di mana dia menginjakkan telapak kakinya, di situ akan diberikan kepada dia. Tempat itu akan diberikan kepada dia. Tuhan akan memberikan dia kemenangan terhadap musuh-musuhnya, dan dia akan bisa merebut tempat itu dan menduduki tempat itu. Yang dia perlukan hanya perlu bergerak, saudara. Ya, dan kalau saudara membaca dalam Kisah 1 ayat 8, dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini berbicara tentang bergerak, saudara. Murid-murid tidak disuruh untuk tinggal di Yerusalem, ya, tetapi mereka harus bergerak, melangkah menuju Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, saudara. Ya, luar biasa. Dan murid-murid memang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka terpencar kemana-mana untuk memberitakan Injil. Kalau saudara lihat kitab Kisah Para Rasul, itu dalam bahasa Inggris ditulisnya Acts. Acts itu dari kata Acts jadilah kata action. Ya, action itu artinya beraksi. Kalau beraksi artinya kita bergerak. Ya, dan Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang bagaimana para murid atau para rasul mereka bergerak untuk melakukan kehendak Allah. Mereka bergerak untuk memberitakan Injil, saudara. Dan tanda-tanda heran menyertai ketika mereka bergerak untuk melakukan perintah Tuhan di dalam hidup mereka. Kenapa sebagai orang percaya kita harus bekerja dan bergerak untuk melayani Tuhan? Karena kita ini adalah hamba, saudara. Hamba. Yang namanya seorang hamba, dia harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Ada begitu banyak perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Termasuk salah satunya adalah kita harus melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, yaitu untuk pergi memberitakan Injil kepada semua makhluk. Itu adalah perintah Tuhan buat kita, saudara. Dan yang namanya perintah itu harus ditaati. Amin, saudara. Sekarang kita akan lanjutkan ke ayat yang 12 dari Lukas pasal yang ke-7. Dari Lukas pasal yang ke-7. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Saudara, kita perhatikan di sini. Ketika Yesus tiba di pintu gerbang kota Nain, di situ dia bertemu dengan seorang janda yang baru saja kehilangan anaknya. Dikatakan itu anak satu-satunya. Saudara, tidak dikatakan berapa lama ibu ini menjadi janda. Kata menjadi janda artinya sebelumnya ibu ini sudah ditinggal oleh suaminya. Dan sesudah itu dia ditinggal oleh anak yang hanya dia miliki satu-satunya, saudara. Anak tunggal dia meninggalkan dia. Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya ibu ini. Dia sedang berada dalam kepedihan. Dia sangat berduka dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Saya percaya dia merasa dia seakan-akan dia seorang diri. Karena orang-orang yang dikasihi oleh dia semuanya sudah meninggalkan dia. Ya, jadi situasi dan keadaan dari janda ini dia sedang mengalami kesedihan yang sangat, saudara. Saudara, situasi dan tantangan, pencobaan bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Karena life is unpredictable. Kehidupan ini tidak bisa diduga atau tidak bisa ditebak, saudara. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di hari esok. Tetapi saya percaya, sebagai orang percaya, kita tetap pegang janji Allah, saudara. Kita mengucap syukur
Karena kita memiliki Allah yang maha tahu. Dan juga maha kuasa. Dan juga maha hadir. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan hari depan kita. Dan dia juga ada di masa depan kita. Karena dia maha hadir. Kalau berbicara tentang kemahahadiran Allah, itu bukan berbicara masalah tempat saja, saudara. Tetapi itu berbicara juga waktu. Dia bisa ada di waktu sekarang, dia juga bisa ada di waktu yang akan datang, saudara. Itu maha hadir. Jadi kalau kita yang percaya kepada dia, ya, saudara tidak perlu takut tentang hari esok, saudara. Karena dia adalah Tuhan yang memegang hari esok. Dia berkata masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau Tuhan berkata masa depanmu sungguh ada, dia adalah Allah yang berkuasa untuk meng-create masa depan yang penuh harapan itu, saudara. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Seterusnya kita baca ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara-saudara, belas kasihan, murah hati, kebaikan, kasih setia, itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dipakai satu kata, yaitu keset. Ya. Jadi pada waktu ada belas kasihan dari Yesus, itu artinya dia mau menunjukkan kemurahannya, menunjukkan kebaikannya kepada wanita janda ini, saudara. Dia mau melepaskan wanita ini, melepaskan janda ini dari kesedihan yang dia alami pada waktu itu. Kalau saya berbicara tentang belas kasihan, ini bukan berbicara tentang belas kasihan manusia. Karena kalau manusia, belas kasihan manusia itu terbatas. Saya sedang berbicara tentang belas kasihan Tuhan, belas kasihan Allah. Untuk bisa peduli kepada orang lain, kita harus membiarkan hidup kita dipenuhi oleh belas kasihan daripada Tuhan. Kasih itu harus memenuhi kehidupan kita, saudara. Baru kita bisa mempedulikan orang lain. Kalau tidak ada belas kasihan dalam hidup kita, kita tidak bisa peduli kepada orang lain. Yesus, ketika dia bertemu dengan jiwa, maka hatinya tergerak oleh belas kasihan. Demikian juga dengan hidup kita. Pada waktu kita bertemu dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, itu akan ada belas kasihan Allah di dalam hidup kita. Ya, dan Yesus selalu bergerak dengan belas kasihan. Dia menyembuhkan orang karena dia berbelas kasihan kepada orang itu. Dia menolong seseorang karena dia mempunyai belas kasihan, saudara. Sehingga dia menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, saudara. Dan Tuhan Yesus sangat tahu apa yang ada di dalam hati dari janda ini. Dari hatinya yang paling dalam, Tuhan tahu. Ya mungkin manusia kalau melihat, hanya melihat dari luar saja. Tetapi kalau Tuhan sanggup melihat sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Makanya ada pepatah yang mengatakan kalau dalam kehidupan kita yang berkata bahwa dalam hatinya manusia siapa yang tahu. Ya kita tidak bisa mengetahui hati seorang manusia. Tetapi pepatah ini tidak berlaku bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup menyelidiki hati kita sampai hati kita yang paling terdalam sekalipun. Mungkin manusia bisa menipu kita. Ya, dia mungkin bertemu dengan kita, dia bisa tersenyum, dia bisa tertawa. Tetapi mungkin kita tidak tahu pada waktu itu hatinya sedang diliputi oleh kesedihan. Kita nggak tahu, ya. Karena yang kita lihat dia tersenyum, saudara. Atau mungkin dia tersenyum tertawa kepada kita. Kita pikir oh ini orangnya sedang baik sama kita. Tetapi kita nggak tahu hatinya. Mungkin pada saat itu dia sedang marah sama kita, tapi dia menutupi kemarahannya dengan tertawa, dengan tersenyum kepada kita. Kita nggak tahu, ya. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menyelidiki hati seseorang sampai ke dalam hatinya yang paling dalam. Jadi kita tidak bisa menipu Tuhan, saudara. Semua di hadapan Tuhan itu terbuka, ya, terbuka. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kita tidak bisa menyembunyikan segala sesuatu dari hadapan Tuhan. Semua terbuka di hadapan Tuhan.
Dan kalau kita lihat dari janda ini, Tuhan tahu apa yang menjadi kesusahan dia, apa yang menjadi kepedihan hati dia. Apa yang menjadi penderitaan dia pada saat itu. Dan Tuhan mau menolong. Tuhan Yesus mau menolong dan melepaskan dia dari situasi dan keadaan yang dia alami pada waktu itu. Dan kalau kita lihat, dikatakan masih dalam ayat 13, dikatakan Tuhan berkata kepada janda ini, jangan menangis. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada janda ini, jangan menangis? Padahal kalau kita berpikir itu sesuatu yang normal. Seorang janda yang sudah kehilangan suami dan sekarang dia harus kehilangan anak satu-satunya yang dia miliki, pastilah sesuatu yang normal kalau dia menangis, saudara. Itu adalah ungkapan dari kesedihan dia. Ya, itu ekspresi dari kesedihan dia, saudara. Dia menangis, saudara. Kenapa di sini Tuhan berkata, jangan menangis? Saudara, kadang-kadang Tuhan mau supaya kita berhenti menangis dengan situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan tidak mau kita terlalu dalam dengan kesedihan yang kita alami, saudara. Dia sebenarnya mau berkata kepada wanita ini, berhenti menangis, berhenti bersedih. Aku ada di sini dan aku akan menolong engkau, akan memberikan penghiburan kepadamu. Aku akan melepaskan engkau dari kesesakan yang engkau alami pada saat ini. Itu artinya ketika Yesus berkata, jangan menangis. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang situasi, tantangan, pencobaan yang kita alami, membuat kita akhirnya mengeluarkan air mata, saudara. Karena mungkin kita sudah tidak tahan. Karena kita tidak melihat ada jalan keluar. Saudara, masih ada Tuhan Yesus yang peduli. Tuhan Yesus yang memperhatikan kehidupan kita. Dia sanggup untuk menolong kita dan melepaskan dari segala situasi dan keadaan, tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau engkau melibatkan dia di dalam hidupmu, maka engkau akan melihat apapun situasi yang terjadi dalam hidupmu, dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Amin, saudara. Dia akan gantikan kesedihan menjadi sukacita. Haleluya. Seterusnya kita akan lihat di dalam ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Perhatikan di sini. Dikatakan sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Yang disentuh oleh Yesus bukan anak muda ini yang sudah menjadi mayat pada waktu itu. Tetapi yang disentuh adalah usungannya. Usungan itu dibawa oleh orang-orang yang pada waktu itu mereka menggotong usungan itu dan membawa mayat itu di atasnya. Dan mereka berjalan untuk menuju kuburan untuk menguburkan anak muda ini. Ya, dan tentunya sambil berjalan mereka meratapi anak muda ini, saudara. Mereka sedang dalam suasana yang berduka pada waktu itu. Ya. Dan pada waktu itu Yesus menghampiri usungan itu dan dia menyentuh. Artinya Tuhan memberhentikan. Pada waktu Tuhan Yesus menyentuh usungan itu, orang-orang pada waktu itu pasti berhenti. Pengertian di sini adalah pada waktu Yesus turun tangan, maka segala sesuatu harus berhenti. Segala kesedihan yang ada pada waktu itu harus berhenti. Karena Tuhan mau menghentikan segala kesedihan, segala duka cita yang dialami oleh orang-orang itu. Dia mau gantikan itu dengan sukacita. Dia mau menggantikan itu dengan kelepasan. Dia mau menggantikan itu dengan penghiburan kepada mereka. Itu artinya, saudara, dia menyuruh mereka berhenti. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu, melakukan mujizat di dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa melihat Tuhan
yang sanggup untuk menolong kehidupan mereka. Saudara-saudara, sama seperti ketika kita lihat suatu ketika Yesus berlayar dengan murid-muridnya di danau, dan dalam perjalanan mereka menuju ke seberang, dikatakan dalam firman Allah, mereka diserang oleh badai. Ada angin ribut yang menyerang mereka. Dan murid-murid pada waktu itu, mereka sudah berusaha dengan kekuatan mereka untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu mereka, tetapi segala usaha mereka itu sia-sia, karena dikatakan perahu yang mereka tumpangi pada waktu itu hampir tenggelam, saudara. Ya, artinya apapun yang mereka lakukan itu tidak ada hasilnya. Dan akhirnya mereka membangunkan Yesus yang pada waktu itu sedang tidur, saudara. Dan ketika Yesus bangun, Yesus menghardik kepada angin dan gelombang yang mengamuk pada waktu itu. Dia berkata, diam, tenanglah. Maka seketika itu angin dan gelombang itu menjadi reda, saudara. Menjadi diam. Ini berbicara tentang ketika Tuhan turun tangan, ketika Tuhan campur tangan, ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka segala sesuatu akan menjadi baik. Everything is gonna be okay. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita. Oleh karena itu, perlu sekali kita untuk melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena pada waktu kehadiran Allah, itu akan bisa mengubah segala sesuatu. Kesedihan akan bisa diubah menjadi sukacita. Penderitaan akan dilenyapkan ketika Tuhan hadir di dalam hidup kita. Amin, saudara. Keputusasaan, kehidupan yang tanpa pengharapan. Saudara, pada waktu Tuhan hadir, selalu ada pengharapan dalam hidup kita. Amin. Pada waktu engkau melihat tidak ada pertolongan, pada waktu Tuhan hadir, pasti ada pertolongan. Haleluya. Lalu kita lihat masih ayat 14, Yesus berkata kepada anak muda ini, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara, anak muda ini sudah mati, sudah meninggal, saudara. Ya, ini berbicara tentang situasi dan keadaan yang tanpa pengharapan bagi manusia. Ya, karena manusia kalau melihat seorang yang sudah meninggal, manusia tidak punya daya untuk menghidupkan orang itu, saudara. Ya, tetapi ketika Yesus hadir, selalu ada pengharapan. Saya katakan tadi, dia berkata kepada anak muda ini, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara, Tuhan sanggup untuk membangkitkan orang yang mati. Segala yang mati, yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sanggup untuk bangkitkan. Engkau mungkin mempunyai cita-cita, dan cita-citamu mungkin sudah mati. Tetapi kalau Tuhan datang kepada engkau, dia sanggup menghidupkan cita-citamu. Amin, saudara. Dia sanggup menghidupkan apa saja yang sudah mati di dalam hidupmu. Keadaan yang mati itu adalah keadaan yang tanpa pengharapan, tanpa pertolongan. Ketika Tuhan hadir, dia sanggup. Dia hanya perlu berkata. Di sini kita lihat ayat 14, Tuhan Yesus berkata, hai anak muda, bangkitlah. Dan seketika itu juga anak muda ini bangkit dan duduk, saudara. Ya, karena Tuhan segala perkataannya adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Dan perkataan Tuhan itu ditaruh, diberikan kepada setiap orang yang percaya. Dikatakan firman Tuhan itu dekat di mulut kita. Ya, kita diberikan otoritas, kuasa untuk mempergunakan nama Yesus. Kita diberikan firman-Nya untuk kita pergunakan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi situasi tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Perkataan Tuhan itu adalah perkataan sangat berkuasa. Perkataan janji-janji Allah itu kalau kita percaya, maka itu akan terjadi di dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bergerak, dan ketika kita memperkatakan janji-janji Allah, memperkatakan firman Allah, maka Tuhan akan bergerak
dan melakukan setiap firman yang dijanjikan di dalam hidup kita. Karena dia mau menunjukkan kebaikan buat hidup kita. Dia mau menunjukkan kasih setianya buat hidup kita. Dia mau menunjukkan kemurahan hatinya di dalam hidup kita. Karena dia peduli kepada manusia. Dia sangat peduli kepada hidup kita. Makanya dia mau menolong kita. Dia mau menjadi juru selamat dalam hidup kita. Dia mau melepaskan kita dari apapun yang mengikat kita. Dia mau melepaskan kita dari segala situasi dan keadaan yang kita hadapi. Selanjutnya kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara, kita lihat di sini. Sesudah Yesus berkata, bangkit dan bangunlah kepada anak muda itu. Maka dikatakan anak muda itu bangun, lalu duduk dan mulai berkata-kata. Wow, ini sangat spektakuler, saudara. Ya, bayangkan orang yang mati tiba-tiba bangun, duduk dan mulai berkata-kata. Ini sesuatu yang dahsyat, saudara. Dan memang kalau Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat, karena dia adalah Allah yang besar, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupan umatnya, saudara. Ya, ini kita lihat di sini, perkataan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Perkataan firman Tuhan akan pergi dan melaksanakan apa yang dikatakan itu, saudara. Firman Tuhan sanggup mengubah kehidupan yang tanpa pengharapan menjadi pengharapan, saudara. Dapat mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, saudara. Karena firman Tuhan itu berbicara tentang diri Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi pada waktu kita memperkatakan firman, itu sebenarnya kita sedang mengundang Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam hidup kita. Pada waktu engkau sakit, mulai memperkatakan firman Tuhan. Pada waktu engkau diserang oleh sakit penyakit, perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji Allah. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 berkata, sakit penyakit kita telah ditanggung oleh Yesus. Dan penderitaan kita dipikul oleh Dia. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Perkatakan janji-janji Allah di dalam hidup kita. Maka engkau akan melihat itu terjadi di dalam hidupmu. Jadi perkataan firman Tuhan ini sanggup mengubah apa yang mati menjadi hidup kembali. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Selanjutnya, sebagai ayat yang terakhir, 2 ayat yang terakhir, kita lihat di sini, di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara, kita lihat dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, akhirnya dikatakan bahwa orang-orang itu menjadi takut dan memuliakan Allah. Kata perkataan menjadi takut di sini, ini adalah berbicara tentang orang-orang itu mempunyai rasa hormat kepada Tuhan. Mereka respect terhadap Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Karena perbuatan yang dia lakukan itu bukan perbuatan manusia. Karena manusia tidak bisa membangkitkan orang mati. Saudara, itu adalah perbuatan Allah. Makanya kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-16 ini, mereka berkata seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Kenapa mereka berkata seorang nabi besar? Ya, karena belum semua orang itu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagi mereka orang Israel yang hanya bisa melakukan mujizat, perkara-perkara yang tidak mungkin, perkara-perkara yang di luar pemikiran manusia, itu adalah hanya seorang nabi. Makanya mereka berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Tetapi mereka percaya bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia.
Karena kalau perbuatan manusia, tidak mungkin manusia bisa membangkitkan orang yang mati. Itu hanya Tuhan yang sanggup mengerjakan hal itu. Makanya ketika mereka melihat hal itu, mereka menjadi takut. Artinya mereka respect, hormat kepada Tuhan. Dan itu membuat mereka memuliakan Allah. Mereka menyembah Dia. Membuat mereka datang kepada Dia. Minggu lalu, Pastor Desi khotbah di tempat ini tentang mujizat. Ya, dan mujizat itu masih ada sampai sekarang. Ya, yang kita baca tadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ini adalah mujizat. Dan mujizat itu tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dan untuk membawa orang-orang memuliakan Dia dan menyembah Dia pada akhirnya. Saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun situasi, tantangan, pencobaan yang kita hadapi di dalam hidup kita, ada Tuhan, ada Yesus yang peduli dengan kehidupan kita. Dia, Tuhan, tidak pernah meninggalkan kita. Pada waktu kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Dia masuk dalam hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dan Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita selama-lamanya. Dia mau tinggal dalam hidup kita. Dia mau menolong kita pada waktu ada situasi dan tantangan. Dia mau memberikan jalan keluar pada waktu kita mengalami persoalan di dalam hidup kita. Dia adalah jalan. Dan Dia memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang setia buat hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia mau menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya di dalam hidup kita. Karena Dia mengasihi kita dan Dia peduli kepada kita. Amin.